Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hidayat, NIM 43265. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-7. Satu, pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah menurut KBBI ialah silsilah atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga yang menunjuk kepada asal-usul suatu marga. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari bahasa Yunani, historia. Historia berarti ilmu untuk semua macam ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologis maupun yang tidak. Kemudian, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan, kata historia hanya khusus digunakan untuk pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut hal ihwal manusia. Sedangkan untuk pengetahuan yang disusun secara tidak kronologis, digunakan kata scientia yang berasal dari bahasa Latin. Pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sementara dakwah terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijrah ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan Nabi Muhammad pada orang-orang terdekatnya saja. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. Beberapa di antara mereka adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dakwah terang-terangan diawali Rasulullah dengan mengumpulkan penduduk di Mekah, di Bukit Syafa, dan mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini, Rasulullah mendapat penolakan keras yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab. Hukum. Sebagaimana hukum dakwah, berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatan adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada individu muslim atau hanya dibebankan kepada kelompok orang saja. Dari secara keseluruhan, perbedaan pendapat mengenai hukum berdakwah disebabkan berdasarkan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli di samping kenyataan kondisi setiap muslim yang berbeda pengetahuan dan kemampuan. Ayat yang menjadi pokok pangkal pendapat itu adalah surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selain Al-Quran, di dalam hadis juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang tergantung situasi dan kondisi dialami orang tersebut. Dalam pandangan hukum, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan atau kekerasan atau kekuasaan. Jika ia tidak sanggup dengan demikian, sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu dengan lidahnya, maka demikian itu adalah selemah-lemah iman." Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut, menurut penulis ada dua macam hukum ilmu dakwah, yaitu hukum secara umum dan hukum secara khusus. Hukum secara umum adalah mempelajari ilmu dakwah ditetapkan sebagai kewajiban yang hukumnya fardu kifayah.
Sedangkan hukum secara khusus adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang keluar dari hukum fardu kifayah, disebabkan oleh tingkatan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik atau manuver yang digunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah. Strategi yang digunakan dalam usaha dakwah haruslah memperhatikan beberapa azas dakwah. Di antaranya adalah 1. Azas filosofis. Azas ini membicarakan masalah yang erat hubungan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. 2. Azas kemampuan dan keahlian dai. Azas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesional dai sebagai subjek dakwah. 3. Azas sosiologis. Azas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya, politik pemerintahan setempat, mayoritas agama di satu daerah, filosofis sasaran dakwah, sosiokultural atau sasaran dakwah dan sebagainya. 4. Azas psikologis. Azas ini menambah masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang dai adalah manusia, begitu pula sasaran dakwah yang memiliki karakter unik satu sama lain. Pertimbangan masalah psikologis harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan dakwah. 5. Azas efektivitas dan efisien. Maksud azas ini adalah di dalam aktivitas dakwah harus diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dalam pencapaian hasilnya, sehingga dapat maksimal. Macam-macam uslub dakwah. Yang pertama, uslub hikmat. Kata hikmat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali. Hikmat adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Metode hikmat adalah merupakan kemampuan dan ketetapan di dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Metode hikmah merupakan kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Yang kedua, mau'izah hasanah. Metode yang menggunakan nasihat yang baik, nasihat yang menyentuh hati dan melembutkan. Mau'izah hasanah adalah mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik yang dapat menyentuh perasaan dan dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam. Yang ketiga, mujadalah. Metode mujadalah adalah metode yang mendakwahi manusia melalui diskusi dan dialog debat secara baik berdasarkan etika mekanisme diskusi. Di antara prinsip dapat diskusi menurut ajaran Islam adalah mempertinggi argumen dan menghindari sentimen. Yang keempat, dakwah hasanah. Dakwah hasanah adalah untuk menggambarkan keteladanan yang baik. Uswah hasanah sebagai keteladanan yakni dengan pendidikan dengan keteladanan merupakan metode yang sangat mempengaruhi dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial. Hanya itu yang bisa saya simpulkan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.